Pertama, klip data untuk curah hujan, kemiringan lereng, dan jenis tanah. Setelah mengklip, klik kanan pada kemiringan lereng, kemudian open atribut tabel. Karena di sini ada untuk data curah hujan itu sudah terisi dengan skornya, jadi kemudian mengisi untuk kemiringan lereng. Setelah itu add field dan di name ketik skor kemiringan dan oke. Kemudian select by attribute, kemudian mengisi rumus berikut. Di sini untuk mengisi skor kemiringan ini yaitu menyesuaikan pada skor yang ada pada kelas kemiringan atau kemiringan lereng.
Setelah selesai mengisi skor, kemudian ke geoprocessing, klik interset, kemudian masukkan semua data yaitu curah hujan, kemiringan, dan jenis tanah. Kemudian simpan folder dengan nama arahan pemanfaatan. Kemudian klik OK. Setelah berhasil, klik kanan pada arahan pemanfaatan, kemudian open attribute table, kemudian add field dan tulis skor total dan type-nya itu teks, kemudian OK. Kemudian klik kanan pada skor total, file kalkulator, dan pada skor CH, kemudian skor kemiringan dan skor jenis tanah ini ditambah, kemudian hasilnya akan muncul pada di layar tab. Kemudian add field, tulis dengan arahan, kemudian type-nya itu teks, kemudian OK. Selanjutnya select by attribute, kemudian di sini kita membuat menulis rumus yang sesuai pada kelas pada arahan, dan di sini ada beberapa kelas kawasan ini ada beberapa kawasan yang diantaranya itu ada kawasan budidaya, kemudian ada kawasan penyangga, kemudian ada kawasan lindung. Sebenarnya pada kelas arahan ini ada beberapa kawasan yang termasuk kawasan pertanian dan permukiman. Tetapi di sini kita tidak memasukkan kawasan tersebut karena kawasan pertanian dan permukiman ini tidak masuk pada kriteria tersebut. Jadi kita hanya memasukkan rumus untuk kawasan budidaya dan penyangga, kemudian kawasan lindung. Setelah selesai, klik kanan pada arahan pemanfaatan, kemudian klik properties, kemudian klik simbologi, kategoris, kemudian di value field cari arahan, kemudian add all values, kemudian OK. Kemudian ini adalah hasil dari peta arahan pemanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya menjelaskan pengertian dari arahan pemanfaatan ruang. Jadi arahan pemanfaatan ruang itu adalah sebuah panduan atau rambu-rambu dari pemerintah yang mengatur bagaimana cara menggunakan lahan biar tertib dan tidak bentrok. Jadi setiap peta tanah itu sudah ada tugasnya masing-masing. Ada yang dikhususkan untuk permukiman, pertanian, dan industri atau kawasan lindung.
Tujuannya biar pembangunan jalan rapi, tidak merusak lingkungan, dan tidak membuat konflik sama warga lain. Jadi singkatnya itu seperti buku panduan biar tanah dipakai sesuai pada fungsinya. Jadi tujuan analisis arahan pemanfaatan ruang ini yaitu analisis ini untuk dilakukan agar kita tahu area mana yang cocok untuk apa. Jadi tujuan utamanya itu biar ruang dipakai seefisien mungkin tanpa merugikan alam atau manusia. Dengan analisis ini kita bisa mencegah bencana seperti banjir, kemudian longsor. Karena daerah rawan yang akan dijadikan permukiman. Selain itu, analisis ini juga membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian, jadi ekonomi tetap berputar, tapi hutan tetap ada, air tetap bersih, kemudian masyarakatnya juga sejahtera. Kemudian beraksi dalam arahan tata ruang. Jadi SIG atau Sistem Informasi Geografik itu otaknya analisis tata ruang modern. Jadi perannya itu besar karena dia bisa mengumpulkan semua data peta jadi satu. Jadi misalnya peta lereng, peta tanah, peta sungai, semuanya ditumpuk dan dianalisis bersamaan. Jadi dengan SIG kita bisa melihat pola yang tidak kelihatan di lapangan. Contoh, daerah ini kelerengannya curam, tanahnya labil, hujannya tinggi. Berarti rawan longsor tidak boleh dibangun rumah. Jadi SIG bikin kerjaan perencana jadi lebih cepat, akurat, dan hemat waktu dibanding survei manual. Untuk dasar data yang digunakan yaitu untuk membuat arahan pemanfaatan ruang yang benar, kita butuh data data dasar yang valid. Tiga data utama yang kita wajib ada itu, yang pertama data lereng. Ini buat mengetahui mana daerah datar yang aman dibangun dan mana daerah curam yang rawan longsor. Kemudian yang kedua jenis tanah, karena tiap tanah punya sifat beda. Tanah gambut tidak kuat buat pondasi gedung tinggi, tapi tanah vulkanik bagus buat pertanian. Kemudian yang ketiga ada data curah hujan dari BMKG, itu dipakai untuk menentukan daerah resapan air dan daerah yang rawan banjir ketika musim hujan. Banjir ketika semakin lengkap datanya, maka semakin tepat juga untuk arahannya.